Shalom semuanya, selamat pagi. Apa kabar anak-anak semuanya? Selalu menjadi doa dan harapan pula bahwa anak-anak tetap dalam keadaan yang sehat, yang pastinya tetap semangat dan antusias mengikuti pembelajaran. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita supaya kita dapat mengerti setiap materi yang diberikan. Oke, anak-anak boleh lipat tangannya, tutup matanya, nanti Mistilah yang akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang luar biasa, kami ucap syukur buat kasih setia Tuhan yang terus Tuhan nyatakan bagi kehidupan kami. Kami bersyukur jika hari ini kembali lagi kami dapat bangun pagi dengan kesehatan, napas kekuatan yang daripada Tuhan. Tuhan, kami mau belajar, biarlah Tuhan pimpin kami supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi pembelajaran kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur, haleluya, amin. Hari ini kita masih di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang pemanfaatan hewan sebagai sumber daya alam. Anak-anak, hewan memiliki banyak sekali manfaat bagi kehidupan kita manusia. Hewan dimanfaatkan sebagai, contohnya yang pertama, sebagai bahan makanan. Yang kedua, sebagai bahan obat-obatan. Selain itu, tenaga yang ada pada hewan dapat dimanfaatkan oleh manusia. Nah, berikut ini kita akan membahas tentang beberapa contoh pemanfaatan hewan bagi kehidupan manusia. Yang pertama, anak-anak pernah melihat ayam? Nah, ayam dimanfaatkan untuk diambil telurnya dan dagingnya juga dapat kita manfaatkan untuk memenuhi gizi dan protein kita sehari-hari. Yang kedua, kerbau atau sapi juga dapat dimanfaatkan dengan diambil dagingnya dan kita olah untuk menjadi makanan yang enak, dan tenaga sapi atau kerbau dapat untuk digunakan membajak sawah. Yang ketiga, ikan koi, kucing, dan kelinci dimanfaatkan sebagai hewan peliharaan. Nah, siapa di rumah yang punya peliharaan? Miss Nila juga punya. Yang keempat, hewan juga berperan dalam menjaga keseimbangan alam. Seperti ular memakan tikus sehingga jumlah tikus di sawah tidak berlebihan. Oleh karena itu, tanaman padi tidak habis dimakan tikus sehingga petani dapat menanam padi. Ular di sawah berfungsi menjaga keseimbangan alam, yaitu keseimbangan jumlah tikus dan tanaman padi. Anak-anak, kenapa kita harus menjaga keseimbangan alam? Nah, akibatnya apabila kita tidak menjaga keseimbangan alam, salah satu contohnya, ular sawah. Apabila ular sawah musnah atau hilang dari sawah, maka tikus-tikus yang sebagai hama padi tidak ada
pemangsanya lagi. Apabila tikus tidak ada pemangsanya lagi, maka tikus-tikus jumlahnya akan semakin banyak dan akibatnya tanaman padi akan habis dimakan oleh tikus-tikus. Oleh sebab itu, kita harus menjaga keseimbangan alam kita. Nah, anak-anak, oleh sebab itu, kita harus menjaga keseimbangan alam dengan cara yang pertama, tidak memanfaatkan hewan secara berlebihan. Hal ini mengakibatkan hewan tersebut menjadi langka atau punah. Dan yang selanjutnya, menjaga habitat atau tempat hidup hewan. Yang ketiga, tidak membeli barang yang berasal dari bagian tubuh hewan langka. Nah, anak-anak, ini hanya sebagian dari cara kita menjaga keseimbangan alam. Masih banyak lagi cara-cara untuk kita dapat menjaga keseimbangan alam kita. Selanjutnya, kita akan membahas bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Hewan memiliki beberapa bagian tubuh, dan setiap bagian tubuh hewan memiliki fungsinya masing-masing. Contoh hewan yang pertama yaitu ikan. Kita mulai dari insang. Insang berfungsi untuk bernapas. Nah, insang pada ikan itu berfungsi untuk bernapas. Selanjutnya, mata. Mata pada ikan berfungsi untuk melihat lingkungan sekitar. Selanjutnya, sisik. Sisik pada ikan berfungsi sebagai pelindung tubuh. Kemudian ada bagian badannya yang ramping, itu memudahkan ikan bergerak di dalam air. Selanjutnya ada bagian ekor, berfungsi untuk membantu pergerakan di air. Dan yang selanjutnya adalah sirip, berfungsi untuk berenang. Contoh hewan selanjutnya yaitu kucing. Kita mulai dari telinga. Telinga kucing fungsinya untuk mendengar. Kemudian ada matanya untuk melihat. Hidung kucing untuk mencium bau. Kemudian ada rambut. Kucing berguna untuk menutup tubuh kucing. Selanjutnya ada misal. Fungsi untuk mengetahui keadaan sekitar. Ada kaki kucing sebagai alat penggerak dan ekornya berguna untuk keseimbangan. Kita masuk di hewan selanjutnya yaitu katak. Kita mulai dari mulut katak, fungsinya untuk makan. Kemudian ada lubang hidung untuk membaui. Ada mata katak untuk melihat. Selanjutnya badan katak untuk melindungi tubuh bagian dalam. Dan selanjutnya kaki katak untuk melompat. Hewan selanjutnya yaitu burung. Bagian-bagian dari burung ada mata, fungsinya untuk melihat, badan burung untuk melindungi tubuh bagian dalam. Selanjutnya ada ekor untuk mengatur pergerakan saat terbang. Kemudian ada cakar untuk mencekram mangsa dan bertengger di dahan pohon. Selanjutnya sayap burung untuk terbang, paruh burung untuk mengambil makanan. Hewan selanjutnya yaitu laba-laba. Bagian-bagian dari laba-laba ada matanya berfungsi untuk melihat, kemudian ada kakinya untuk berjalan, kemudian ada pedipalpus
berfungsi untuk memegang mangsa atau makanan. Selanjutnya ada mulut untuk menghisap cairan dalam tubuh mangsa. Hewan selanjutnya ada kumbang. Bagian-bagian dari kumbang ada mata untuk melihat, kemudian ada kaki untuk berjalan, ada antena untuk mendeteksi keberadaan musuh, dan ada sayap untuk terbang. Oke, sekarang tugas anak-anak. Silakan anak-anak merangkum materi hari ini. Tugasnya dapat dikumpul pada hari Jumat. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa kembali ya. Anak-anak boleh lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami sudah belajar Tuhan. Biarlah apa yang kami sudah pelajari dapat kami pahami. Dan ajar kami Tuhan untuk semakin hari, semakin berserah penuh kepada Tuhan. Dan semakin semangat dan antusias dalam belajar Tuhan. Bapa, biarlah damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan terus menjadi bagian kami. Terpujilah namamu Tuhan, haleluya, amin. Oke, yang selalu menjadi pesan Miss Nila adalah anak-anak tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, dan pastinya tetap semangat dan antusias untuk belajar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye.